Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA di kelas 4, tema 5, pahlawanku, pada subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, yang pertama sampai yang terakhir ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat juga ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Ini tentunya kalian semua ini sudah mengalami atau melihat cahaya merambat lurus. Nah, di sini ini ada suatu percobaan. Ini ada 3 karton, yang ini karton A, karton B, yang ketiga ini dekat dengan lilin. Di mana lilin ini cahaya lilin ini akan merambat lurus melalui celah ini, kecil sampai ke yang melihatnya. Bila ini digeser, maka cahaya tersebut tidak akan sampai ke sini karena ini tergeser. Jadi intinya cahaya itu akan merambat lurus ke celah-celah yang sama nih, lurus. Mudah-mudahan mengerti ya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Benda bening ini setelah dilewati atau ditembus cahaya, kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Di sini kita bisa lihat di contoh ini ada percobaan dengan lampu senter menyorotkan sinarnya atau cahayanya ke arah gelas yang tembus ke karton ditempelkan di dinding. Ini bisa lihat. Nah, mengerti ya? Oke, lanjutkan ke yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2. Nah, 2 ya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pemantulan teratur melalui cermin yang merupakan pemantulan paling sempurna. Jadi melalui cermin ini adalah paling sempurna. Sedangkan pemantulan baur atau difus merupakan pemantulan yang hasil pantulannya ke segala arah, jadi tidak teratur. Nah, ini contoh gambar di sini adalah prakteknya adalah contoh pemantulan teratur terhadap cermin. Ini cahaya datang dari lampu senter masuk ke cermin datar, lalu dia akan mantul. Nah, jadi lurus, nggak bengkok. Kalau ke sana ke sini itu adalah pemantulan ke segala arah atau baur ya, difus. Kemudian mengerti juga ini yang nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya merambat ke segala arah, nah ini seperti baur ya, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Karena kemana? Ke sana ke sini ya. Arahnya nggak karuan itu. Perubahan wujud zat ini dapat terjadi karena adanya sifat ini. Yaitu sifat ini adalah dapat dibiaskan. Kita bisa lihat di gambar ini adalah contoh praktek dari cahaya dapat dibiaskan. Ini ada sebuah gelas yang berisi air. Jadi kita bisa praktekkan sendiri di rumah. Kita coba masukkan pensil ke dalam air di gelas. Nah, kita bisa lihat di luar ini seakan-akan pensil tersebut
terlihat bengkok, jadi tidak lurus. Ini pensil masuk, nah di sini nggak nyambung, tapi dia akan membengkok. Jadi cahaya itu bisa membengkokkan, ya, dibiaskan itu namanya. Mudah-mudahan mengerti juga ini nomor 4. Dari nomor 1 sampai nomor 4 diharapkan kalian semua bisa paham, bisa mengerti tentang sifat-sifat cahaya. Baiklah, hari ini pembelajaran IPA dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.